Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola Indonesia? Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Tadi malam pertandingan FIFA Friendly Match Day antara tim nasional Indonesia berhadapan dengan timnas Palestina telah berlangsung. Dan skor akhir menunjukkan angka sama kuat 0-0. Tidak ada satu tim pun yang mampu mencetak gol pada pertandingan semalam. Sejatinya tim nasional Indonesia memiliki banyak sekali peluang, terutama di babak pertama. Peluang emas banyak tercipta. Indonesia unggul dari segi penguasaan pertandingan. Indonesia cenderung terlihat lebih dominan ketimbang lawannya, yaitu timnas Palestina. Bahkan kalau saya tidak salah mencatat, ada sekitar 4 peluang yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol oleh para pemain Indonesia. Namun sayangnya sampai peluit akhir ditiup oleh pengadil pertandingan, timnas Indonesia tidak mampu mencetak satu gol pun. Ini tentu harus menjadi catatan bagi Coach Sintayong karena masalah penyelesaian akhir, masalah mencetak gol selalu menjadi problem klasik dari tim nasional Indonesia. Tercatat dari ajang Piala AFF kemarin, kita sulit mencetak gol. Striker-striker kita selalu mandul dan tumpul ketika berada di depan gawang. Ini perlu menjadi evaluasi yang sangat serius sebelum kita nantinya akan berkompetisi di ajang Piala Asia. Jika kita ingin berbicara banyak di Piala Asia nanti, di Januari nanti, maka problem dari striker-striker kita, penyelesaian akhir pemain kita harus cepat teratasi. Kondisi ini sebenarnya mungkin menjadi lebih parah karena pemain kita memang libur kompetisinya, sehingga pemain kita kondisinya tidak dalam keadaan kondisi yang prima. Bahkan di awal-awal TC kemarin, tim pelatih dari Coach Sintayong, bahkan Coach Sintayong sendiri juga mengkonfirmasi bahwa pemain-pemain yang terutama bermain di kompetisi lokal, karena kompetisi sedang break, sedang berhenti, tidak ada kompetisi, dan liga baru bergulir pada awal Juli nanti, maka kondisi pemain secara fisik sangat menurun. Ini juga menjadi sebuah problem kemarin. Akan tapi dengan kondisi yang sebenarnya cukup sulit itu, permainan timnas Indonesia semalam sudah terlihat cukup baik, bahkan mampu mendominasi pertandingan, meskipun lawan yang dihadapi memiliki peringkat yang jauh lebih baik dibandingkan timnas kita. Palestina tercatat berada di peringkat ke-93 dunia, sedangkan timnas kita berada di peringkat 149 dunia. Tapi dengan bukti bahwa Indonesia mampu mendominasi jalannya pertandingan dan memiliki chance created lebih banyak dibandingkan Palestina, ini menunjukkan bahwa dari segi permainan timnas kita sebenarnya lebih unggul dibandingkan Palestina. Hanya saja masalah konversi peluang menjadi gol itu perlu menjadi catatan yang cukup serius bagi Coach Sintayong dan tim kepelatihannya. Dimas Derajat yang diplot sebagai striker memulai pertandingan dari menit awal tidak mampu mencetak satu gol. Padahal Dimas Derajat kalau tidak salah memiliki sekitar 2 atau 3 peluang yang 90% seharusnya bisa menjadi gol. Tetapi ternyata apa daya tidak bisa tercetak gol ke gawang Palestina. Kemudian Yakob Sayuri juga memiliki peluang, Ricky Kambuaya juga terlihat memiliki peluang, dan itu seharusnya bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk kita mencatatkan keunggulan. Tetapi juga lagi-lagi peluang itu terbuang sia-sia dan tidak terjadi gol di sana. Yang menjadi catatan adalah pada pertandingan semalam ada 2 pemain junior yang melakukan debut bagi tim nasional senior kita. 2 pemain tersebut adalah pemain keturunan Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang baru saja menyelesaikan atau merampungkan proses perpindahan negaranya dari Belanda ke menjadi warga negara Indonesia. Karena memang kedua pemain ini memiliki darah keturunan Indonesia. Pada debutnya semalam, semua bisa menilai dan semua bisa menyaksikan bahwa debut yang dilakukan oleh Rafael Struijk dan Ivar Jenner memiliki debut yang cukup baik. Bahkan keduanya tercatat memiliki penampilan yang tenang, memiliki penampilan yang taktis dan
visi bermain yang cukup luar biasa. Rafael Struijk yang dipasang oleh Sintayong sejak menit awal di babak pertama tampil cukup taktis. Pergerakan-pergerakannya meskipun dia masih berusia 20 tahun, pergerakan-pergerakannya cukup merepotkan bagi pertahanan Palestina. Bahkan ada satu umpan dari Rafael Struijk kepada Marcelino Ferdinand yang sebenarnya umpan itu adalah umpan kunci. Namun sayangnya Marcelino Ferdinand gagal memanfaatkan peluang yang sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Kemudian Ivar Jenner turun di babak kedua menggantikan pemain Indonesia lainnya yaitu Ricky Kambuaya. Ivar Jenner yang berposisi gelandang berbeda dengan Rafael Struijk yang berposisi sebagai striker juga cukup tampil tenang. Ivar tenang di lini tengah Indonesia meskipun keduanya masih berusia muda, cara mengontrol bola, kemudian passingnya juga luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kedua pemain ini akan menjadi calon pemain masa depan bagi timnas kita. Dengan catatan bahwa kedua pemain ini harus bisa berkembang di klubnya masing-masing. Tercatat kedua pemain ini masih berkarir di klub Belanda, yaitu Rafael Struijk masih tergabung ke dalam klub ADO Den Haag, kemudian Ivar Jenner sendiri masih tergabung di klubnya yaitu FC Utrecht yang berkompetisi di Eredivisie Belanda atau kasta tertinggi Liga Belanda. Kemudian ada dua pemain lain yang menurut catatan saya cukup tampil apik di pertandingan semalam, yaitu ada Asnawi Mangku Alam dan Elkan Bagot. Elkan tampil sangat kokoh di lini pertahanan Indonesia. Banyak sekali clearance yang dilakukan oleh Elkan, interceptnya juga luar biasa, ketenangannya dalam menguasai bola dan mengalirkan bola ke depan juga sangat luar biasa. Begitu pula dengan sosok Asnawi Alam Mangku Bahar. Di sisi pertahanan sebelah kanan Indonesia, Asnawi sangat luar biasa. Dia mampu menjaga keamanan lini pertahanan sebelah kanan timnas Indonesia. Kemudian ketika ada peluang melakukan serangan, Asnawi juga mampu membantu serangan dengan sangat baik. Bahkan kecepatan-kecepatannya sangat terlihat dominan dibandingkan pemain-pemain lain yang ada di atas lapangan. Tidak salah jika belakangan muncul rumor Asnawi sedang dilirik oleh klub Liga Korea kasta tertinggi, K-League One, di mana Asnawi sekarang sedang berkompetisi di K-League 2, yaitu Liga Korea di kasta kedua bersama Jeonnam Dragons. Melihat penampilan Asnawi semalam, memang Asnawi memiliki kelebihan dibandingkan pemain yang lain. Baik itu dari segi stamina, kemudian dari segi kecepatan, kemudian dari segi strength atau power. Asnawi memang sudah berbeda level dengan pemain-pemain Indonesia yang berkasta, yang berkompetisi di liga lokal Indonesia. Kita doakan semoga Asnawi karirnya semakin meningkat dan mampu menembus posisi reguler di kompetisi Liga Korea kasta teratas. Dan selanjutnya setelah FIFA Friendly Match Day menghadapi Palestina, Indonesia akan kembali melakoni pertandingan melawan tim yang banyak ditunggu sekali oleh pecinta sepak bola tanah air, yaitu melawan timnas Argentina, di mana pertandingan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2023 ini. Namun sempat beredar kabar kekecewaan para masyarakat atau kekecewaan para supporter ketika beredar kabar Lionel Messi, sang mega bintang dari tim nasional Argentina, batal datang ke Indonesia dan bertanding melawan Indonesia. Saya rasa supporter yang kecewa sampai ingin menjual kembali tiket yang sudah mereka dapatkan karena alasan Messi gagal datang, itu bukan penikmat sepak bola yang sesungguhnya. Mereka hanyalah penikmat sepak bola yang ikut-ikutan. Mereka pikir sepak bola hanya Messi, padahal Argentina dihuni berbagai macam bintang mulai dari lini pertahanan sampai lini serangan. Bukan hanya seorang Lionel Messi. Bahkan pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat tegas. Kita beruji coba melawan Argentina, bukan melawan Messi All-Star. Artinya yang kita lawan adalah tim nasional Argentina, bukan Messi yang membawa teman-temannya. Kebanyakan penonton yang
seperti itu atau supporter yang seperti itu yang sampai ingin menjual kembali tiketnya, mereka kebanyakan adalah decul, mantan-mantan decul yang hanya mengidolakan seorang Lionel Messi. Dimanapun Lionel Messi berpijak, mereka akan mengidolakan tim itu. Ya, seperti itulah fakta realita penikmat sepak bola belakangan ini. Oke, sampai bertemu kembali setelah pertandingan melawan tim nasional Argentina nanti. Salam sepak bola nasional.